Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, sa Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang otomasi sistem kanal pada terusan Panama berbasis FPGA. Sebelum saya mempresentasikan hasil laporan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 itu sendiri. Saya sendiri, Faras Adolfo dari angkatan 2019. Kemudian ada Bintang, mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Bintang Hari Kurbani dari angkatan 19. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramadhani dari angkatan 2019. Perkenalkan, saya Muhammad Fatamuddin Akbar dari angkatan 19. Maka nama saya Muhammad Taufik Azhar Romain dari angkatan 2019. Nah, setelah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil laporan kami. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem kanal atau terusan kapal. Jadi, terusan kapal atau yang biasa disebut dengan terusan merupakan kanal yang digunakan untuk mempercepat pelayaran kapal dengan cara memotong jalur pelayarannya, sehingga tidak perlu memutari daratan itu sendiri. Jadi sistemnya itu secara singkatnya itu kapal yang harusnya memutari daratan untuk sampai ke tujuan ini hanya perlu memotong melewati daratannya langsung. Jadi sistem kerjanya itu nanti kapal akan masuk ke dalam kanal. Setelah kapal telah melewati kanal, kapal akan berada di antara dua daratan. Dan sampai ke ujung kanalnya itu nanti kapal akan berada di arah tujuan yang lebih singkat. Dan salah satu terusan yang terkenal itu yaitu terusan Panama dan terusan Suez. Mungkin Bintang akan menjelaskan bagian prinsip kerjanya. Kepada Bintang, dipersilakan. Ya, untuk prinsip kerja sendiri seperti pada slide di layar. Yang pertama itu sensor pintu belakang akan mendeteksi kapal, kemudian pintu kanal belakang akan terbuka dan kapal bisa masuk. LED merah menyala. Kemudian yang ketiga, pintu kanal belakang tertutup dan sensor ketinggian air di depan aktif. Jika ketinggian air lebih rendah, maka akan ditambahkan air hingga ketinggiannya sama. Sedangkan jika lebih tinggi, maka airnya akan dikurangi sampai ketinggiannya sama juga. Setelah itu, pintu depan akan terbuka dan kapal bisa keluar. Setelah sensor pintu depan mendeteksi kapal keluar, pintu depan akan tertutup lalu mengatur ketinggian air kanal agar sama dengan ketinggian air di pintu belakang. Next. Berikut penjelasan dari blok diagram sistem kanal otomatis. Yang pertama itu sensor cahaya laser pada pintu belakang akan mendeteksi kapal yang ingin melewati sistem kanal, sehingga sensor cahaya laser bernilai 1. Kemudian sensor cahaya laser pada pintu belakang yang bernilai 1 ini akan membuat motor pintu belakang bergerak terbuka, sehingga kapal bisa masuk ke dalam sistem kanal. Selama sensor cahaya laser masih bernilai 1, maka pintu belakang akan tetap terbuka sampai sensor cahaya laser tidak mendeteksi kapal atau bernilai 0. Setelah sensor laser di pintu belakang bernilai 0, maka pintu belakang akan tertutup. Setelah itu, sensor ketinggian air akan mendeteksi ketinggian air di pintu depan. Jika ketinggiannya kurang dari ketinggian air di pintu depan, maka motor penggerak katup kanal depan akan terbuka sampai ketinggian air dalam kanal sama dengan ketinggian air di pintu depannya. Nah, setelah ketinggian airnya sama dengan ketinggian di pintu depan, maka katup akan menutup dan motor pintu depan akan terbuka sehingga kapal bisa bergerak keluar kanal. Setelah itu, sensor cahaya laser di dalam kanal akan mendeteksi keberadaan kapal. Jika sensor cahaya laser masih bernilai 1, atau masih mendeteksi kapal, maka pintu depan akan tetap terbuka.
dan jika sensornya bernilai 0 atau sudah tidak mendeteksi kapal, maka pintu depan akan menutup. Setelah itu, sensor ketinggian air akan mendeteksi ketinggian air di pintu belakang. Jika ketinggian air di dalam kanal lebih dari ketinggian air di pintu depan, maka motor penggerak katup kanal belakang akan terbuka sampai ketinggian air di kanal sama dengan ketinggian air di pintu belakang. Setelah itu, ketinggiannya sama dengan ketinggian air di pintu belakang, maka katup akan tertutup. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya skema sistemnya sendiri. Nah, dalam skema ini ini adalah gambarnya sebuah skema sistem kanalnya itu sendiri. Pertama, sistem kanal ini digunakan untuk menyeberangkan nih kapal untuk melewati daratan yang sebelah kiri mau lanjut ke sebelah daratan yang sebelah kanannya. Jadi untuk melewati tengah-tengah daratan. Nah, dalam terusan ini kami membutuhkan sebuah pintu kanal sebagai akses dan pembatas setiap part kanal. Ini partnya. Nah, setiap part dibatasi oleh pintu kanal yang akan digerakkan oleh dinamo listrik dan terpasang lampu LED di setiap gerbang pintu kanal. Warna LED ini untuk menandakan status dari sebuah kanal tersebut, di mana pada saat standby, lampu LED akan berwarna hijau, sedangkan pada saat kanal masih beroperasi, lampu LED akan berwarna merah. Nah, di bawah pintu kanal terdapat saluran air. Nah, saluran air ini berguna untuk mengisi ataupun mengurangi air itu. Saluran ini terhubung ke laut di sebelumnya. Jadi saluran air ini menggunakan prinsip menggunakan air yang ada di laut sebelahnya atau yang mau dituju. Nah, di setiap saluran ini terdapat sebuah katup. Nah, katup ini untuk mengatur menggunakan motor dinamo untuk membuka dan menutup air. Nah, logika dari katup ini menggunakan data dari sensor ketinggian yang terpasang di setiap pintu kanal. Untuk menyambungkan logika-logika tersebut, kelompok kami menggunakan prinsip decoder, yaitu dengan pertimbangan masukkan input dan menghasilkan outputnya itu sebanyak 2/n. Kami menggunakan prinsip decoder pada setiap pintu kanal. Penggunaan decoder pada setiap pintu kanal di sini bertujuan karena setiap decoder memiliki peran yang berbeda pada setiap outputnya. Di mana pada decoder 1 itu akan men-trigger pintu kanal belakang dan men-trigger kutub depan sesuai dengan hasil logika dari sensor ketinggian air pada kanal depan. Sedangkan pada decoder 2 akan men-trigger pintu kanal depan dan men-trigger katup belakang sesuai dengan hasil logika dari sensor ketinggian air pada kanal belakang. Yang singkatnya, kami menggunakan logika decoder 1 itu untuk membuat kapal terangkat, sedangkan logika untuk decoder 2 itu untuk mengembalikan posisi air agar sama dengan kanal sebelumnya atau kanal sebelah kirinya kalau dari gambar, agar kanal tersebut tetap bisa digunakan untuk kapal selanjutnya. Nah, untuk mengaktifkan sensor ketinggian yang akan digunakan, baik sensor ketinggian yang di kanal belakang ataupun kanal depan, kami menggunakan sensor X. Di mana sensor X ini berupa sensor laser yang ditembakkan dan akan mendeteksi nih kapal telah masuk kanal atau belum. Jika kapal sudah masuk, maka sensor ketinggian air yang aktif adalah bagian depan kanal, sedangkan ketika kapal sudah keluar, maka sensor X ini akan mendeteksi dan men-trigger untuk sensor ketinggian air yang pada bagian pintu belakang kanal yang aktif. Oke, selanjutnya. Nah, dalam sistem kanal ini disebutkan tadi juga ini lebih jelasnya sensor laser, sensor ketinggian air, dan sensor pada pintu pembatas kanal. Sensor laser ini, data ini nanti digunakan untuk men-trigger ketinggian air biar aktif, terus ketinggian air itu untuk men-trigger sebuah dinamo untuk menggerakkan katup, di mana katupnya untuk mengurangi atau menambahkan air. Selanjutnya untuk ketika sensor pada pintu pembatas untuk men-trigger bahwa kapal udah ada dan
menggerakkan pintu dinamo untuk membuka dan menutup pintu kanal agar kapal bisa lanjut atau bisa masuk. Oke, dan berdasarkan tadi 3 input, ditemukan juga sebagai ada 8 output. Dari outputnya yang pertama kita definisikan sebagai sistem standby, maka LED hijau menyala sebagai tanda kapal boleh masuk. Sistem kedua, mesin gerak dinamo pada pintu pembatas kanal itu menarik atau maju. Terus yang ketiga, pintu pembatas kanal delay untuk menahan kalau masih ada kapal di tengah-tengah pintu. Selanjutnya, yang keempat, pembatas kanal melepas atau reverse untuk menutup pintunya. Nah, untuk 5678 ini guna dinamonya pada mesin dinamo pada katupnya, katup yang berfungsi untuk mengatur ketinggian air tadi. Nah, katupnya ini 56 ini katup depan dengan logika terbuka dan menutup, sedangkan kondisi 78 katup kanal yang belakang untuk terbuka dan tertutup. Selanjutnya bagian flowchart akan dijelaskan oleh teman saya Taufik. Oke, untuk penjelasan flowchart, yang pertama, lampu LED indikator berwarna hijau yang menandakan bahwa di dalam kanal sedang tidak ada kapal. Sensor LDR dan laser di pintu belakang akan mendeteksi keberadaan kapal. Ketika sensor mendeteksi kapal, maka pintu belakang akan dibuka dan kapal bisa masuk ke dalam kanal. Selama kapal masih proses masuk ke dalam kanal dan sensor masih mendeteksi kapal, maka pintu akan ditahan tetap terbuka. Setelah sensor tidak mendeteksi keberadaan kapal lagi, maka pintu belakang akan ditutup. Lampu LED indikator akan berubah menjadi warna merah yang menandakan bahwa di dalam kanal sedang ada kapal, sehingga kapal lain tidak bisa masuk untuk sementara. Kemudian sensor tinggi air di dalam kanal dan di pintu depan akan aktif. Jika tinggi air dalam kanal kurang dari tinggi air di pintu depan, maka katup air depan akan terbuka dan air akan mengalir dari daratan yang lebih tinggi ke dalam kanal sampai tinggi air dalam kanal sama dengan tinggi air di depan kanal. Setelah tingginya sama, katup akan menutup dan pintu depan akan terbuka. Kapal bisa keluar dari kanal. Sensor LDR dan laser di dalam kanal aktif. Selama kapal masih proses keluar kanal dan masih terdeteksi kapal di dalam kanal, maka pintu depan akan ditahan tetap terbuka. Ketika di dalam kanal sudah tidak terdeteksi lagi kapal, maka pintu depan akan ditutup. Sensor ketinggian air dalam kanal dan di pintu belakang akan aktif. Jika tinggi air dalam kanal melebihi tinggi air pada pintu belakang, maka katup air belakang terbuka. Air akan mengalir dari dalam kanal ke dataran yang lebih rendah sampai tinggi air di dalam kanal sama dengan tinggi air pada pintu belakang. Setelah tingginya sama, maka katup air belakang akan tertutup kembali. Lampu LED akan berwarna hijau kembali yang menandakan kapal siap menerima kapal baru yang ingin melewati kanal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan mic-nya kan. Dan tadi mic-nya. Oke, untuk yang pada port pertama sensor 1, ini untuk tombol sensor untuk mengaktifkan sensor pertama yang berada di pintu depan. Lalu yang kedua ada sensor 2 ini untuk tombol aktifkan untuk mengaktifkan tombol sensor 2 yang ada di dalam untuk pintu belakang. Lalu ada in water level itu untuk sensor untuk mengaktifkan sensor ketinggian air, dan ada reset sebagai internal reset dan clock sebagai internal clock. Lalu ada out LED 1 yaitu untuk menyalakan lampu merah. Yang kedua ada LED 2 itu untuk menyalakan lampu hijau. Terus ada gate 1 itu untuk membuka tutup pintu depan, gate 2 untuk membuka tutup pintu belakang, dan out katup itu untuk membuka tutup katup airnya. Mungkin bisa langsung next. Nah, pada arsitekturnya di sini ada 4 state. Yang pertama itu S0, S1, S2, dan S3. Ada sinyal state track itu, dan ada sinyal state next untuk menyimpan kondisi setelahnya.
untuk state track tadi untuk menyimpan kondisi saat itu juga. Lalu masuk ke proses reset and clock itu proses ini akan dijalankan setiap terdapat perubahan pada reset atau clock itu sendiri. Oke, di sini bila di reset itu aktif, maka akan masuk ke kondisi S0. Dan yang kedua, bila terjadi rising edge trigger, maka menjalankan state selanjutnya. Oke, next. Nah, pada kondisi ini terdapat jika Sound. Gimana sih ini kok? Nah, ini udah. Ini suaraku udah nyala belum sih? Udah. Udah. Oke, lanjut ya. Aku lanjut. Tadi nah, di sini tadi jika pada kondisi S3 ini nilai 0 pada sensor 2-nya, maka akan lanjut ke S0 atau kembali lagi ke kondisi awal. Bentar, ini belum dimasukin ya PPT-nya ya? Bentar. Udah kok. Tadi ada yang terakhir yang belum dimasukin. Di pause lagi kah? Nah, pada case kali ini, pada S0, jika pada kondisi S0 ini belum ada kapal yang terdeteksi. Nah, karena belum ada kapal yang terdeteksi, maka LED merah menyala bernilai 1, sedangkan LED hijau itu bernilai 0. Pintu pertama masih tertutup dengan nilai 0, pintu kedua juga masih tertutup, dan katup juga masih tertutup. Nah, jika kondisi S0 ini memenuhi, maka akan lanjut ke kondisi S1, di mana kapal sudah mulai terdeteksi dengan nilai lampu berwarna merah, tetap menyala, namun pada pintu 1 juga menyala, di mana pintu gate pertama terbuka, lalu kapal masuk dengan kondisi katup masih tertutup. Nah, pada kondisi ini, jika sudah memenuhi, maka akan lanjut ke kondisi S2, yaitu lampu bernilai 0, yang berarti lampu berwarna hijau. Bentar. Kayaknya salah deh aku. Kondisi S0, jika lampunya berwarna LED satunya berwarna 0, maka lampunya merah dengan kondisi kapal belum terdeteksi pada pintu gate 1, gate 2, dan katup masih keadaan tertutup. Pada S1, kondisi jika S0 sudah terpenuhi, maka lanjut ke kondisi kedua, yaitu S1, di mana
LED tetap menyala merah, namun pada gate 1 terdeteksi kapal sehingga pintu pertama terbuka dan aktif. Jika kondisi ini terpenuhi, maka lanjut ke S2, di mana lampu LED 1 itu mati, yang berarti kapal sudah bisa masuk, dan di situ kondisinya pintu pertama sudah tertutup, jadi kapal sudah posisi di dalam dan katup air bernilai 1 sehingga air mengalir untuk menyamakan level dari ketinggian air yang ada di kanal depan. Pada kondisi S2 sudah terpenuhi, maka akan lanjut ke S3, di mana kondisi LED 2 bernilai 1, yang artinya lampu hijau di mana kapal sudah bisa berjalan. Pada gate 2 bernilai 1 sehingga pintu depan terbuka dan kapal bisa langsung berjalan ke kanal depan melalui pintu depan. Lalu pada katup bernilai 0 sehingga air sudah tidak mengalir lagi. Next ke test bench. Nah, pada bagian ini dijelaskan secara lebih detail aja mengenai kode programnya. Ini untuk portnya. Dan ini untuk inputnya dan outputnya. Dan ini sama kayak tadi, yang dijelasin lebih detailnya aja. Dan di sini kita memasukkan input pada sensor 1 bernilai 1, sensor 1 dan sensor 2 bernilai water, dan untuk water level dengan sensor 2 bernilai 00, dan nanti kita akan lihat simulasinya melalui sinyal yang ada di program nanti. Oke. Dan ini untuk hasil simulasinya. Oke, mungkin saya akan jelaskan. Ini pada kondisi awal kapal belum terdeteksi. Dan bentar dan. Nah, di sini pada kondisi awal ini belum terdeteksi kapal. Nah, pada saat di sini itu sensor 1 bernilai 1, yaitu menandakan bahwa sudah ada kapal yang berada di depan pintu depan. Lalu pada saat di sini pintu depan gate 1 itu terbuka sehingga bernilai 1. Lalu lanjut lagi. Nah, di sini pada sensor 2 itu mulai terdeteksi sehingga sudah ada kapal di dalam kanal. Lalu di sini water level belum. Nah, di sini katup mulai terdeteksi sehingga air mulai mengalir, yang menandakan bahwa nilai dari gate 1 dan gate 2 ini bernilai 0. Jadi pintu sudah mulai tertutup dan katup mulai terbuka dan mengalirkan air. Nah, pada saat di sini perhitungan
mengisi air, water level itu mendeteksi ketinggian air sehingga untuk menyamakan nah, pada saat air sudah mulai memenuhi, LED 2 yang ada di dalam kanal itu menyala berwarna hijau sehingga menandakan bahwa kapal sudah mulai berjalan, dan di sini juga ditandai dengan gate 2 yaitu pintu kedua, pintu depan aktif bernilai 1 sehingga mulai terbuka. Ini oke. Nah, di sini LED 1 itu menyala lagi untuk mengganti untuk ulang ke kondisi awal yaitu kembali ke S0. Mungkin segitu aja. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.